Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Navendar Putrohman dengan NIM 255030801111008. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan terkait aspek pariwisata dengan destinasi yang saya pilih. Yang pertama, saya memilih Labuan Bajo, yaitu merupakan salah satu destinasi unggulan nasional yang terletak di Nusa Tenggara Timur, yang juga dikenal sebagai pintu masuk menuju habitat komodo. Labuan Bajo juga menawarkan keindahan alam yang menakjubkan seperti Pulau Padar, Pantai Pink, dan Manta Point yang terkenal sebagai lokasi menyelam dan snorkeling. Berdasarkan tipologinya, pengunjung yang datang dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada allocentric, yaitu beberapa wisatawan di Labuan Bajo itu banyak melakukan eksplorasi alam seperti mendaki Pulau Padar atau menyelam di kawasan Manta Point. Terus yang kedua ada psychocentric, yaitu banyak juga para wisatawan yang memanfaatkan fasilitas mewah yang ada dengan standar internasional yang diberikan seperti menginap di resort eksklusif ataupun menggunakan kapal pinisi untuk wisata bahari. Untuk motivasi wisatawan sendiri datang ke Labuan Bajo itu beragam. Yang pertama, untuk keinginan menikmati keindahan alam yang eksotis, melakukan relaksasi, rekreasi, petualangan alam, hingga melakukan wisata budaya lokal yang menjadi keunikan dari daerah tersebut. Untuk faktor permintaan dan penawarannya, faktor permintaan wisata meningkat dikarenakan masifnya promosi yang dilakukan di media sosial maupun website, sehingga minat wisatawan terhadap destinasi eksotis di luar Bali itu meningkat, seperti halnya di Labuan Bajo. Sedangkan pada faktor penawaran dapat meliputi ketersediaan fasilitas yang ditawarkan dan dukungan infrastruktur seperti pelabuhan maupun bandara yang mendorong faktor penawaran tersebut. Dalam organisasi industri, banyak pihak atau stakeholder yang berperan dalam kawasan ini, seperti yang pertama ada yang namanya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan kawasan Labuan Bajo. Yang kedua ada pelaku usaha seperti agent travel, hotel, serta masyarakat lokal. Dan yang ketiga ada organisasi lingkungan yang turut berperan dalam kelestarian alam. Sedangkan dampak positif dan negatifnya, yang pertama dari aspek ekonomi, yaitu pendapatan masyarakat yang ada di sekitar kawasan dapat meningkat dengan kegiatan ekonomi pariwisata dan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat dikaitkan dengan munculnya kesenjangan ekonomi. Dari aspek lingkungan, program konservasi dan pengelolaan taman nasional menjadi dampak positif yang bisa dirasakan, dan dampak negatifnya yaitu menimbulkan banyak pencemaran akibat limbah yang diakibatkan oleh industri pariwisata. Dari aspek sosial budaya, kita bisa melihat bahwa pariwisata yang eksotis itu membuat Nusa Tenggara dapat dikenal hingga dunia internasional selain Bali. Namun di balik itu, wisatawan yang dari luar itu juga dapat membawa pengaruh budaya dari luar yang dapat mempengaruhi budaya lokal. Untuk saran dari saya itu diperlukan beberapa upaya yang dapat membantu pariwisata Labuan Bajo itu menjadi pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism. Yang pertama itu membatasi jumlah kunjungan wisatawan, terus melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, melakukan promosi budaya lokal, dan yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi antara berbagai stakeholder untuk pengembangan, pertumbuhan, dan keberlanjutan kawasan Labuan Bajo. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.